Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dari kelas B dengan NIM 22040450104. Jadi tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah sosio-antropologi. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena sosiologi dan antropologi. Yang pertama itu penyesuaian diri. Penyesuaian diri di sekolah adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan oleh seseorang siswa atau siswa yang dalam keadaan di lingkungan sekolah yang baru dikenalnya, yang bertujuan untuk mencapai suatu hubungan yang harmonis antara lingkungan sekolah yang baru dengan siswa tersebut untuk mencapai hasil yang optimal. Penyesuaian diri di sekolah sangat penting bagi seorang siswa. Sekolah merupakan tempat menuntut ilmu di mana siswa memperoleh informasi, pengalaman, dan di dalamnya terjadi proses penyesuaian diri oleh segenap keluarga yang berada di sekolah. Penyesuaian diri sekolah seperti yang dikemukakan oleh Nurbani dan Aryadi Warsito bahwa penyesuaian diri di sekolah adalah kemampuan untuk hidup dan bergaul di sekolah. Bagi siswa yang sedang belajar, penyesuaian diri di sekolah sangat penting karena akan berpengaruh pada prestasi belajar. Penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah merupakan penyesuaian terhadap fasilitas sekolah dan lingkungan belajar. Lingkungan sekolah adalah lingkungan fisik, yaitu gedung sekolah, alat-alat sekolah, fasilitas belajar. Sedangkan lingkungan sosial yang meliputi kepala sekolah, pembimbing atau konselor, karyawan sekolah, dan seluruh warga sekolah. Jika suatu sekolah kurang fasilitas belajarnya, maka akan menimbulkan kesulitan bagi siswa dan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Begitu pula jika sekolah tidak teratur, kumuh, kotor, tidak nyaman, dan tidak aman, itu akan menimbulkan kesulitan dalam proses penyesuaian diri siswa di sekolah. Jadi berdasarkan dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa menyesuaikan diri di sekolah apabila siswa mampu menyeimbangkan dirinya dengan segala yang ada dalam lingkungan sekolah, yang meliputi hubungan dengan guru atau seluruh warga sekolah, penyesuaian dengan mata pelajaran, hubungan dengan teman sebaya, dan dengan lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri yaitu contohnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak setiap anak dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. Anak yang miskin, kepribadiannya atau kehidupan sosialnya merasa tidak bahagia dan mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah yang timbul. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan anak dalam menyesuaikan diri. Yang pertama itu faktor fisiologis. Kondisi tubuh yang baik merupakan syarat tercapainya proses penyesuaian diri yang baik pula. Kesehatan dan penyakit jasmani yang juga berpengaruh terhadap penyesuaian diri. Gangguan penyakit yang kronis dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan diri dan ketergantungan dan rasa ketergantungan, perasaan ingin dikasihani, dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor perkembangan dan kematangan. Hubungan antara penyesuaian diri dan perkembangan dapat berbeda-beda menurut jenis aspek perkembangan dan kematangan yang dicapai. Kondisi-kondisi perkembangan dan kematangan mempengaruhi setiap aspek kepribadian individu seperti emosional, sosial, moral, keagamaan, dan intelektual. Selanjutnya itu faktor psikologi. Faktor pengalaman yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri, terutama yang menyenangkan atau pengalaman yang traumatik atau menyusahkan. Pengalaman yang menyenangkan seperti memperoleh hadiah dari suatu kegiatan akan menimbulkan proses penyesuaian diri yang baik. Sebaliknya, pengalaman yang traumatik akan menimbulkan penyesuaian diri yang keliru atau salah.
Faktor belajar. Dalam penyesuaian diri, belajar merupakan suatu proses modifikasi tingkah laku sejak fase-fase awal dan berlangsung terus sepanjang hayat dan diperkuat dengan kematangan. Faktor konflik. Ada pandangan bahwa semua konflik dapat mengganggu atau merugikan. Sebenarnya beberapa konflik dapat memotivasi seseorang untuk meningkatkan kegiatan dan penyesuaian dirinya. Ada orang mengatasi konflik dengan cara meningkatkan usaha ke arah pencapaian tujuan yang menguntungkan bersama secara sosial. Akan tetapi ada pula yang memecahkan konflik dengan cara melarikan diri sehingga menimbulkan gejala-gejala neurotis. Yang selanjutnya itu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan pentingnya menghargai heterogenitas baik suku, budaya, etnis, dan sebagainya. Pendidikan ini termasuk pendidikan yang penting untuk diterapkan sejak dini pada anak-anak agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang toleransi terhadap keberagaman. Pendidikan multikultural bisa diberikan secara langsung oleh sekolah melalui guru maupun diterapkan oleh orang tua dan guru. Menghargai keragaman bahasa di sekolah. Dalam suatu sekolah bisa terdiri dari guru, tenaga kependidikan, dari siswa yang berasal dari berbagai wilayah dengan keberagaman bahasa, dialek, dan logat bicara. Meski ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar formal di sekolah, namun logat atau gaya bicara selalu saja muncul dalam setiap tulisan. Perbedaan yang ada seharusnya menyadarkan kita bahwa kita sangat kaya, budaya, mempunyai teman-teman yang unik dan menyenangkan, serta dapat bertukar pengetahuan berbahasa agar kita semakin kaya wawasan. Membangun pemahaman kritis dan empati terhadap ketidakadilan serta perbedaan sosial. Pelayanan pendidikan dan penegakan peraturan sekolah tidak boleh mempertimbangkan status sosial siswa. Siswa dibaurkan dari beragam status sosial dalam kelompok dan kelas untuk berinteraksi normal di sekolah. Meskipun begitu, guru dan siswa harus tetap memahami perbedaan sosial yang ada di antara teman-temannya. Pemahaman ini bukan untuk menciptakan perbedaan, sikap lebih tinggi dari yang lain, atau sikap rendah dari diri bagi yang kurang, namun untuk menanamkan sikap syukur atas apapun yang dimiliki. Selanjutnya dikembangkan kepedulian untuk tidak saling merendahkan, namun saling mendukung menurut kemampuan masing-masing. Sebaiknya sikap empati dan saling membantu tidak hanya ditanamkan di lingkungan sekolah saja. Suatu waktu siswa bisa diajak berkegiatan sosial di luar sekolah seperti di panti asuhan, panti jompo, dan sebagainya. Atau bila ada musibah di antara warga sekolah atau daerah lain, siswa diajak berdoa dan memberikan sumbangan sekecil apapun. Doa, ucapan simpati, jabat tangan, pelukan, atau bantuan material akan sangat bermakna bagi pembentukan karakter siswa, juga siapapun yang menjadi objek empati. Menghargai perbedaan kemampuan. Tidak semua siswa berkemampuan sama atau standar. Dalam psikologi sosial dikenal istilah disability. Artinya terdapat sebuah kondisi fisik dan mental yang membuat seseorang kesulitan mengerjakan sesuatu yang orang kebanyakan dapat mengerjakannya dengan mudah. Dalam orientasi awal, masuk dan pengamatan proses guru dan siswa dapat saling memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing. Karena siswa yang sudah menjadi bagian dari warga sekolah, jangan sampai sikap, ucapan, dan perilaku yang meremehkan atau menertawakan kelemahan yang sudah dipahami. Hal itu sangat berdampak negatif baik bagi siswa yang unggul maupun siswa yang lemah. Yang unggul akan merasa jumawa dengan keunggulannya sehingga bisa membuatnya lalai dan tidak berprestasi optimal.
yang lemah akan menjadi tidak termotivasi belajar dan merasa terkecualikan. Sebaiknya dibiasakan pembauran siswa unggul dan lemah dalam kelompok atau kelas agar terjadi pembimbing sebaya yang unggul semakin kuat pemahamannya tentang suatu materi dan merasa bermanfaat dengan ilmunya, serta yang kurang memperoleh guru sebaya yang lebih komunikatif dan merasa diterima oleh teman-teman.